Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberi kita iman, nikmat, dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya. Kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut hingga akhir zaman, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki waktu luang dalam kehidupan kita. Waktu luang adalah waktu yang tidak digunakan untuk melakukan kewajiban atau pekerjaan utama kita. Waktu luang bisa saja berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung dari kesibukan dan prioritas masing-masing. Ada yang memiliki waktu luang yang banyak, ada yang sedikit, ada yang jarang, dan ada yang sering. Saudara-saudaraku sekalian, bagaimana kita mengisi waktu luang kita? Apakah kita mengisinya dengan kegiatan yang positif atau negatif? Atau kita mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat atau sia-sia? Atau kita mengisinya dengan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling menasehati untuk kebenaran dan menasehati untuk kesabaran. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia secara umum berada dalam kondisi merugi, kecuali orang-orang yang memiliki keempat sifat ini, yaitu beriman, beramal soleh, dan saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Keempat sifat ini harus kita miliki dan harus kita lakukan dalam setiap kesempatan, termasuk dalam waktu luang kita. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif adalah salah satu cara untuk menghindari kerugian dan mendapatkan keuntungan, bermanfaat bagi kita dan orang lain, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, kegiatan positif adalah kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Saudara-saudaraku sekalian, apa saja contoh kegiatan positif yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita? Berikut ini adalah beberapa contoh. Yang pertama adalah membaca buku. Membaca buku adalah kegiatan yang bisa mendapat wawasan, ilmu, dan pengetahuan kita. Buku yang dibaca bisa bermacam-macam, mulai dari buku agama, buku sejarah, buku motivasi, buku fiksi, dan sebagainya. Membaca buku juga bisa menstimulasi imajinasi, kreativitas, dan keterampilan berpikir kita. Membaca buku juga memberikan hiburan dan relaksasi bagi jiwa kita. Yang kedua, berkebun. Berkebun adalah kegiatan yang bisa membuat kita lebih dekat dengan alam dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkebun juga bisa membuat kita lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berkebun juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita, karena kita bisa bergerak, berolahraga, dan menghirup udara segar. Berkebun
juga bisa memberikan hasil yang bisa kita konsumsi atau bagikan kepada orang lain seperti sayur, bunga, dan sebagainya. Yang ketiga, belajar masak. Belajar masak adalah kegiatan yang bisa meningkatkan keterampilan dan kekreatifan kita. Belajar masak juga bisa membuat kepuasan dan kebanggaan bagi diri kita. Karena kita bisa membuat hidangan yang lezat dan bergizi. Belajar memasak juga bisa memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang kita cintai. Belajar masak juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan kita karena kita bisa mengontrol bahan bumbu dan cara memasak yang kita gunakan. Saudara-saudaraku sekalian, itulah beberapa contoh kegiatan positif yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita. Tentu saja masih banyak kegiatan positif lainnya, yaitu berolahraga dan membersihkan rumah yang bisa kita lakukan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kita. Yang terpenting adalah kita harus memiliki niat yang baik, yaitu untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridhonya dan menggapai surganya. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang produktif, bermanfaat, dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya.